Welcome back. We are joined today by Scott Ritter. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Scott Ritter, mantan inspektur senjata PBB, perwira intelijen Korps Marinir AS, dan juga seorang penulis. Terima kasih sudah bergabung. Trump telah menelepon Putin. Saya berasumsi mereka berbicara tentang mengakhiri perang Iran dan juga perang Ukraina, meskipun saya menduga penekanannya lebih pada yang pertama. Ya, pihak Rusia menyebut panggilan ini sebagai terus terang. Mereka tidak menggunakan kata bersahabat. Ini siapa Alvid? Bagaimana menafsirkan semua ini? Namputer terkait teori jazz. What do you suspect they discussed? Well, a lot of speculation thrown into that one. Ya, ada banyak spekulasi seputar hal itu. Saya rasa kita tahu bahwa Trump yang memulai panggilan tersebut, jadi ini adalah panggilan yang diinisiasi oleh Amerika. Kita juga tahu bahwa Rusia, yang membuat sebagian orang kecewa dan sebagian lainnya terkejut, tetap membuka pintu diplomasi dengan Amerika Serikat. Meskipun AS bukanlah mitra diplomatik yang sempurna. Secara khusus, mereka tetap membuka undangan bagi Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk terus berpartisipasi, bahkan memimpin dalam upaya diplomasi. Dan sekali lagi, mengingat rekam jejak mereka dengan Iran, orang mungkin mengira hal itu akan menjadi faktor diskualifikasi. Tapi alasan saya menyinggung hal ini adalah karena Rusia tidak melakukan tindakan tergesa-gesa untuk menutup pintu diplomasi. Dan Anda harus bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka harus melakukannya? Maksud saya, ada beberapa pihak yang sangat idealis di luar sana. Saya menganggap diri saya termasuk di antara mereka yang dalam saat-saat penuh emosi, terkadang lupa bahwa diplomasi itu sendiri adalah sebuah seni. Dan karena perang merupakan perpanjangan dari politik dengan cara lain, diplomasi seringkali menjadi jalan yang lebih bijak daripada konfrontasi. Namun kita sedang menghadapi masa ketika Vladimir Putin menjadi target upaya pembunuhan menggunakan 91 drone yang diarahkan oleh intelijen CIA, sementara Presiden terlibat dalam sebuah percakapan. Itu terjadi pada 28 Desember. Inggris Raya telah menyerang Votkinsk menggunakan rudal Storm Shadow buatan Inggris. Serangan rudal Flamingo dengan menggunakan Ukraina sebagai perantara. Namun, serangan itu dirancang oleh Inggris Raya. Dan sekarang 7 rudal Storm Shadow telah menghantam sebuah fasilitas industri strategis di kota Bryansk. Biasanya, hal seperti ini dianggap sebagai garis merah. Namun Rusia tetap membuka pintu diplomasi. Pertanyaannya mengapa? Saya pikir jawabannya adalah bahwa Rusia sedang memainkan permainan yang sangat strategis di berbagai bidang, dan mereka berhasil menghindari jebakan militer. Sebagai contoh, karena logika mengharuskan, dan Sergei Karaganov telah menjelaskannya, bahwa jika Inggris menyerang Rusia, maka Rusia akan menyerang Inggris. Dan kita tahu ada sebuah fasilitas di sebuah kota di Inggris yang memproduksi Storm Shadow, dan fasilitas itu telah menjadi target yang sah secara hukum. It has literally become a legally justifiable target. Russia would have every right under international law to. Rusia akan sepenuhnya memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk melakukan serangan udara terhadap fasilitas itu dan mengakhiri keberadaannya. Hal yang sama berlaku untuk Flamingo. Kita tahu bahwa Flamingo adalah rancangan Inggris. Pihak Inggris hampir secara terbuka mengakuinya ketika mereka memamerkannya di pameran senjata Abu Dhabi di bawah bendera perusahaan Inggris. Jadi, Rusia akan sepenuhnya berhak menghancurkan markas itu dan fasilitas apapun yang terkait dengannya. Mengapa mereka belum melakukannya? Keir Starmer sedang berada dalam proses kejatuhan politik. Jika Anda menyerang Inggris, Anda tiba-tiba menjadikan Keir Starmer sebagai pemimpin masa perang dan menciptakan peluang bagi kebangkitan politiknya. Jadi, Rusia telah menembak jatuh 7 Storm Shadow dan 1 Flamingo. Beberapa kerusakan telah terjadi. Temui gambaran strategisnya menira this, Verting Grace and Rututh, embrace you through teeing out it, not like a draw. Which Russia only has to wait and do nothing. Jadi ya, kadang-kadang tindakan militer bukanlah, bagi Amerika Serikat, salah satu tujuan strategis Rusia adalah pencabutan sanksi ekonomi. Dan di sini dengan tidak melakukan apapun, Rusia berhasil membuat semua sanksi minyak dicabut.
Maksud saya bukan ekonom, tapi saya bisa membayangkan bahwa jika sebelumnya mereka menjual minyak mentah Euro Grade seharga $23 per barrel dengan diskon, dan sekarang bisa menjualnya di pasar terbuka seharga $80, maka keuntungan $53 per barrel itu membantu menyeimbangkan anggaran, membantu membiayai perang. Itu membantu banyak hal, kekurangan kas dan sebagainya. Ini bagus. Dan Rusia tidak perlu melakukan apapun selain menjaga pintu diplomasi tetap terbuka, mengangkat telepon, menjawab panggilan, dan pembicaraan yang jujur. Pick up a phone call, answer the phone call, and have a frank discussion. I think the Russians had a very frank discussion about. Saya pikir pihak Rusia telah melakukan diskusi yang sangat terbuka tentang energi dunia. Presiden tiba-tiba menjadi sangat memahami potensi Rusia untuk memasok minyak dan gas ke pasar yang kini menghadapi kekurangan kritis akibat penutupan Selat Hormuz. Presiden telah diberi pemahaman tentang apa yang akan terjadi pada ekonomi Amerika jika keseimbangan tidak ditemukan dalam pasar pasokan energi global. Rusia tidak perlu memberitahu Presiden tentang konsekuensi politik dari kegagalan ekonomi. Presiden sudah memahaminya. Jadi saya pikir pihak Rusia tetap membuka pintu karena hal itu menguntungkan mereka. Juga reaksikan darinya. A Russian overreaction, for instance, assassinating Zelensky, which would Misalnya membunuh Zelensky, yang akan menjadi tindakan yang sangat disukai banyak orang di Rusia. Pria itu dianggap sebagai anjing, penjahat, Nazi. Ia telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Sekarang menyerang warga sipil Rusia dan sudah melakukannya sejak lama. Itu akan menjadi tindakan yang sangat memuaskan. Namun secara strategis, tugasmu adalah memisahkan Ukraina dari pihak Eropa dan Amerika Serikat, menghapus nasionalisme Ukraina, dan menjadikan Ukraina pihak yang netral. Apakah kamu melakukannya dengan mengambil tindakan yang justru akan memicu nasionalisme Ukraina? Saat ini, Zelensky dianggap sebagai salah satu pemimpin terburuk yang mungkin dimiliki Ukraina. Semakin lama Zelensky memerintah Ukraina, semakin menguntungkan bagi Rusia. Mereka mendapatkan segalanya, runtuhnya kepercayaan terhadap pemerintah Ukraina dan seterusnya. Sekarang kita melihat pertarungan politik tiga arah antara Zelensky, Zaluzny, dan Budanov. Serangan Rusia terhadap Bankova secara harfiah akan mengubah Zelensky menjadi sosok yang tidak diinginkan Rusia, seorang pemimpin masa perang yang memiliki kredibilitas. Hal itu akan memberinya pembenaran atas semua yang telah ia lakukan. Jadi bagi Rusia, tidak melakukan apapun sebenarnya lah langkah terbaik. Membiarkan Ukraina terpuruk, membiarkan Inggris terpuruk. Sekarang, dalam konteks Iran, jika Rusia tidak menjawab panggilan telepon itu, mereka akan tersingkir dari siklus pengambilan keputusan di Amerika Serikat. Namun menjawab panggilan itu, Rusia dapat membuat suaranya terdengar. Dan Presiden sedang putus asa. Dengan menerima panggilan telepon ini, Rusia telah membuka kemungkinan untuk panggilan tambahan. Bahkan mungkin pertemuan langsung dengan Kirchner dan Witkoff. Namun, pertemuan itu akan terjadi dengan syarat yang jauh lebih dipengaruhi oleh tujuan dan kepentingan Rusia. Karena kini Amerika Serikat yang sangat membutuhkan bantuan Rusia untuk mencapai hasil yang berguna secara politis bagi Presiden Amerika. Menurut saya, Anda mungkin akan melihat Rusia bersedia menekan Iran untuk mengakhiri konflik atau menghindari tindakan tertentu, dengan agar Amerika Serikat melonggarkan sebagian tuntutan terkait. Saya rasa Anda bisa melihat bahwa Amerika Serikat secara harfiah berusaha menjauh dari Ukraina secepat mungkin. Rusia ingin mendorong hal itu. Itulah sebabnya mereka tidak melakukan apapun selain membiarkan pintu tetap terbuka untuk kemungkinan tersebut. Jadi menurut saya, yang Anda lihat adalah percakapan yang sangat jujur. Bukan percakapan yang membuat Trump terpojok, tetapi yang memberinya pemahaman tentang realitas yang sedang ia hadapi dan peran yang bisa dimainkan Rusia. Namun, percakapan itu juga memberitahu Presiden bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rusia mengatakan, kami ingin bernegosiasi untuk mengakhiri perang ini, tetapi mereka tidak akan menerima syarat-syarat dari Ukraina. Dan Amerika Serikat perlu berhenti mendukung syarat-syarat tersebut.
And I think you can see Russia and the United States come. Dan saya pikir Anda bisa melihat Rusia dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan yang lebih mirip dengan Alaska. Tapi mari kita sebut Alaska yang dimodifikasi. Karena sekarang, sejak Amerika Serikat mengingkari kesepakatan Alaska, mereka tidak bisa begitu saja menaruhnya kembali di meja perundingan. Ketika Anda menaruhnya kembali di meja, sekarang ada syarat-syarat yang menyertainya. Dan pihak Rusia seharusnya mulai menagih syarat-syarat itu. Misalnya, gagasan untuk membekukan garis kontak di Kherson dan Zaporizhia bisa berarti sih bahwa sering waktu pihak Ukraina mungkin diminta untuk menyerahkan wilayah-wilayah itu juga. Anda tahu kita masuk ke wilayah zona penyangga. Jadi sekali lagi saya tidak tahu posisi Ruaya karena belum dipublikasikan. Tapi saya pikir Anda tahu, Rusia berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakui, memaksa, dan mendesak Amerika Serikat agar tetap berpegang pada Alaska Plus, yang berarti Alaska Plus mencerminkan realitas saat ini, dan untuk mengakhiri konflik ini. Saya rasa Amerika Serikat tidak berada dalam posisi yang kuat untuk bernegosiasi. Waktu tidak berpihak pada mereka, karena konflik dengan Iran semakin memburuk, dan mereka membutuhkan Rusia. Mereka membutuhkan Rusia untuk terlibat dalam pasar energi, dan mereka membutuhkan bantuan Rusia untuk mengakhiri konflik ini. Dan sekali lagi, Rusia dekat memperlindungan politik bagi Presiden. Bayangkan jika Presiden mengatakan bahwa ia berhasil mencari kesepakatan damai Ukraina dan kesepakatan damai pada hari yang sama. Wah, tiba-tiba hadiah Nobel Perdamaian itu terlihat cukup bagus di lehernya. Maksud saya dia memang orangnya, karena dia presiden perdamaian. Dan Rusia sangat senang memainkan permainan itu. Percayalah, orang Rusia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Presiden Trump adalah orang yang paling tidak memenuhi syarat di dunia untuk hadiah Nobel Perdamaian. Tapi karena hadiah Nobel Perdamaian sudah terkompromi secara politik, kenapa tidak memberikannya saja kepada orang yang juga terkompromi secara politik? Jadi menurut saya orang Rusia, mereka tahu cara mempermainkan Trump. Dan saya pikir panggilan telepon ini sepenuhnya tentang mempermainkan Trump. And I think this phone call was all about playing Trump. But at the same time though it seems that Namun pada saat yang sama, tampaknya biaya untuk tidak berbuat apa-apa adalah bahwa kemampuan pencegahan Rusia terus melemah. Fakta bahwa Inggris berani melakukan hal seperti ini, melancarkan serangan di dalam wilayah Rusia. Fakta bahwa orang seperti Kanselir Merz bisa duduk di Munich dalam konferensi keamanan dan membanggakan bagaimana ia telah menimbulkan begitu banyak kerugian bagi Rusia. Hal itu, saya mendapat kesan dari serangan pemenggalan terhadap Iran bahwa hal tersebut membuat Rusia sedikit meninjau kembali apa yang dilakukan pada bulan Desember terhadap Rusia di Valdai. Apakah Anda melihat adanya tekanan terhadap Putin untuk pada dasarnya melakukan apa yang telah dilakukan Iran, yaitu memberitahu siapapun yang menyerang Iran atau membantu dengan cara apapun, mengizinkan penggunaan pangkalan atau wilayah udaranya bahwa semuanya akan diserang? Maksud saya memperkirakan di masa depan, banyak negara Teluk akan sangat berhati-hati dalam mengizinkan wilayah mereka digunakan lagi. Jika mereka tidak bisa, inilah konsekuensinya. Ya, sekali lagi, Well, again, only Russia can make that call. Hanya Rusia yang bisa mengambil keputusan itu. Tapi saya akan mengatakan bahwa jika saya adalah Narishkin yang memberi nasihat kepada Presiden, saya akan berkata bahwa Starmer sudah habis. Keir Starmer sudah tamat. Dan terus berlanjutnya devolusi sistem politik Inggris menguntungkan Rusia. Ketika Starmer jatuh, akan ada kekosongan politik dan pertikaian internal. Dan Anda akan melihat Inggris terus runtuh karena kehendaknya sendiri. Anda tahu, bisa dikatakan Sempoliger Siwarjin masuk akal. Maksud saya, apa yang setelah dilakukan Inggris selain memberi para politisi Eropa bahan untuk menyombongkan diri? Itu tidak berarti apa-apa. Merz yang membanggakan apa yang dia lakukan terhadap Rusia tidak mengubah persamaan strategis, bahwa ekonomi Jerman sedang terpuruk dan akan semakin hancur sekarang karena krisis ekonomi yang membayangi akibat kekurangan energi. Kamu tahu status politik domestik Merz itu.
Biarkan saja dia membual. Siapa peduli? Itu cuma kata-kata. Tidak ada artinya. Dan Starmer, kalau dia ingin duduk di sana dan berbicara di balik layar tentang bagaimana Inggris membantu Ukraina menyerang target strategis dalam jangka pendek ya, itu mungkin memuaskan. Maksudku, rasa aku bisa mengatakan bahwa aku mewakili banyak orang Rusia yang akan senang melihat pabrik-pabrik Inggris terbakar dan melihat sistem penjatahan membuat pabrik-pabrik Jerman lumpuh. Dan kamu tahu, itu mungkin terasa memuaskan sesaat. Tapi apakah tujuannya untuk mengakhiri perang ini atau memperluasnya? Karena saat ini Uni Eropa sedang dalam masalah. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan membiayai kelanjutan konflik ini. Jerman, sekali lagi, ekonominya sedang runtuh, bersama dengan nasib politiknya. Starmer sedang menuju kejatuhan, Macron sedang dalam krisis. Kamu tahu, ketika musuh melakukan apa yang kamu inginkan, biarkan aja mereka terus melakukannya. Dan merampak kelebihannya. Jika ada kebutuhan mendesain kelah, karena situasi ini tidak bisa dipertahankan. Tapi saya pikir ada cara bagi Rusia untuk menyerang target di dalam Ukraina tanpa memperkuat posisi Zelensky. Anda tahu, dengan lebih fokus pada pangkalan di Ukraina Barat, tempat rudal-rudal itu berasal. Saya rasa Anda mungkin akan melihat Rusia bertindak lebih bebas untuk menghancurkan pangkalan udara tempat pesawat yang menembakkan Storm Shadow itu berada. Untuk menyerang target yang, seperti kita tahu, Inggris telah membangun fasilitas perbaikan tertentu. Saya percaya ada beberapa fasilitas perakitan Flamingo. Sekali lagi di Ukraina Barat, mungkin sangat dekat dengan perbatasan Polandia. Ini adalah target yang perlu dihancurkan dan dihancurkan secara tegas. Ada beberapa risiko politik yang terkait dengan penyerangan target-target ini. Tetapi saya pikir sudah saatnya risiko politik itu dihilangkan. Jadi disitulah saya pikir orang Rusia bisa tahu kan menunjukkan kekuatan mereka, tapi biarkan Eropa terus melakukan bunuh diri. Maksud saya, mereka sedang menenun tali, mereka sudah melilitkannya di leher mereka. Ya Tuhan, jangan hentikan mereka untuk naik ke bangku dan menendangnya sendiri. Itu akan menjadi saran saya kepada Presiden Rusia. Kita sedang menang, jadi mari tetap di jalur. Jangan biarkan diri kita teralihkan hanya karena Inggris berhasil mendaratkan pukulan. Saya Rutin Navrid Hughes word pertandingan tinju tabelefkan once. Baru di ke-19 menggermal, membreakjen itu Horembos. The British hit you, got a nice kidney shot. Okay, don't change your plan. Oke, jangan ubah rencanamu. Kembali ke permainan. Kamu sudah membuat mereka kewalahan, dan kamu akan menjatuhkan mereka di ronde ke-14 atau ke-19. Tapi kalau kamu berubah sekarang karena marah dan mulai, kamu tahu, memukul dengan agresif, kamu mungkin justru bermain sesuai rencana mereka. Jadi menurutku Rusia tetap mengikuti naskahnya. Soal minyak ini, pencabutan sanksi minyak, menurutku ini seperti hadiah dari Tuhan. Sekali lagi, aku bukan ekonom. Terus bisa membayangkan stuff right through strom menyemistai kadaminsan di mendisak bagi developing. Terus fakkan goren. Ini harus membapalkan minjen $10 dari sebuah mudap tahun. Kau tahu, siapa yang tahu sejauh mana ini akan berlangsung? Jika perang ini terus berlanjut, Rusia saat ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi berapa lama selat itu tetap ditutup. Jadi Rusia yang memegang kendali. Amerika Serikat mendatangi Rusia untuk mencari solusi. Itulah intinya. Rusia tidak mendatangi Amerika Serikat yang mendatangi Rusia. Jadi AS mengharapkan Rusia melakukan sesuatu, yang berarti Rusia yang mengendalikan situasi ini. Agnabel fikir ini tanda lemah pihak Rusia. Justru ini menunjukkan kekuatan diplomatik mereka. Ya, saya berasumsi bahwa dalam pembicaraan ini, Trump sedang melihat sejauh mana Putin bisa membantu mengakhiri perang ini. Dengan kata lain, menawarkan semacam jalan keluar, meskipun itu berarti ada konsesi dari pihak Iran, yang kemungkinan besar tidak akan terjadi. Tapi kita juga melihat dalam laporan ini, setidaknya di Washington Post, ada indikasi bahwa penasihat Trump berpendapat kita harus mengakhiri ini karena kita tidak sedang menang. Dan di media Israel,
Kini ada laporan bahwa banyak pemimpin Israel juga khawatir Iran tidak runtuh dan tidak akan menyerah. Jadi, kemana semua ini akan berujung? Saya kira pertanyaan saya ada dua. Apakah ada jalan keluar dari situasi ini? Di Iran, maksudnya. Dan jika tidak, apa yang akan dilakukan Trump? Hanya menimbulkan kehancuran? Atau apa rencana perang sekarang, mengingat perubahan rezim tidak terjadi? What is the war plan now that regime change isn't happening? The only off-ramp is one that Iran agrees to. The United States. Satu-satunya jalan keluar adalah yang disetujui oleh Iran. Amerika Serikat dan Israel tidak punya suara dalam hal ini. Mereka memulai sesuatu, dan sekarang mereka tidak lagi mengendalikan. Ini akan terus berlanjut selama Iran menginginkannya. Itulah kenyataannya. Apa yang bisa dilakukan Trump? Maksud saya, kita punya Jenderal Kane yang muncul dan memaparkan rencananya. Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa kedutaan besar melawan rudal-rudal Iran. Tadi malam terbukti bahwa itu adalah kebohongan terang-terangan. Kita telah menenggelamkan angkatan laut Iran. Siapa yang peduli? Selat Hormuz masih ditutup, dan kamu tidak akan membubukinya karena itu tidak pernah tertipu angkatan laut Iran. Dan sekarang, kamu akan daftar targetmu untuk menyerang sasaran industri strategis di dalam Iran. Strike strategic industrial targets inside Iran. They're all empty. If you think a day 12 Semuanya kosong. Jika kamu berpikir bahwa pada hari ke-12 Iran masih menyimpan peralatan industri bernilai tinggi di fasilitas industri strategis yang sudah diketahui, tolong operkan rokok ganja itu, karena pasti kualitasnya luar biasa. Dan aku mau sedikit, meskipun aku tidak merokok ganja, mungkin aku akan mencobanya kalau memang sebagus itu. Kalau bisa membuatmu berhalusinasi sebaik itu, aku akan melakukannya, karena tempat-tempat itu kosong. Tidak ada lagi peralatan penting secara strategis di fasilitas manapun yang diketahui. Semuanya sudah dipindahkan, semuanya sudah dievakuasi. Jadi kita hanya akan mengebom gedung-gedung kosong. Yang dimiliki Trump hanyalah perluasan kampanye pengeboman gedung kosong, yang membuat kita merasa puas, karena kita mendapat banyak porno perang. which makes us feel good because we get a lot of war porn. We get to watch things blow up and go ooh ah in the mouth. Kita bisa menonton ledakan dan berkata, wah, keren. Sementara para orang bodoh bernapas terengah-engah dan memposting hal-hal konyol di X dan media sosial lainnya. Point in time, Tapi Iran terus saja menang. Pada titik tertentu akan menjadi jelas bagi Amerika Serikat bahwa mereka bukan pihak yang menentukan akhir perang ini. Iranlah yang melakukannya. Karena itu, mereka perlu berbicara dengan orang-orang yang memiliki koneksi dengan Iran. Amerika Serikat tidak punya. Irak tidak akan mengangkat telepon dan berbicara dengan Witkoff. Itu berarti Rusia kini menjadi pusat intelektual. Rusia bisa berbicara dengan Iran dan berperan sebagai mediator. Derkheim Dredi sia Rusia berperan. where the value of Russia comes into play. Yeah, so Trump put up a tweet, something along the lines Ya, that we saya melihat Trump mengunggah sebuah tweet. Sesuatu seperti, kami menghantam 5.500 target, yang sebenarnya bukan strategi, hanya sekadar meledakkan sesuatu. Seperti yang kamu bilang, itu mulai terlihat kekanak-kanakan. Kita ingin tahu apa tujuannya, dan bagaimana target-target itu benar-benar membantu mencapai tujuan tersebut. Tapi kamu menyebutkan ketidakmampuan untuk membuka Selat Hormuz. Trump berpendapat bahwa tujuannya adalah membuka Selat Hormuz. Saya kira agar aliran energi bisa berjalan lagi. Dia juga mengatakan bahwa jika Iran berani menutupnya atau tetap menutupnya, dia akan menyerang mereka 20 kali lebih keras. Dan sekarang Macron menyarankan bahwa Prancis juga, kamu tahu, akan memiliki misi pertahanan di Selat Hormuz untuk membukanya. Sejauh mana opsi militer seperti itu sebenarnya mungkin dilakukan? Such a military option actually possible though? Ooh la la, the French getting involved. That's a game changer. Lala, Prancis ikut terlibat. The military Itu mengubah segalanya. Maksud saya ya Tuhan Macron jenius militer seperti dirinya. that changes everything. Saya tidak bisa membayangkan kamu tahu, maksud saya, Prancis itu mengubah segalanya. Saya pikir Iran akan menyerah besok. Itu konyol. Lihat, ada cara untuk membuka Selat Hormuz. Kekuatan brutal. Kamu datang dan merebut Pulau Karg, merebut semua pulau, Pulau Keshm, dan memproyeksikan kekuatan ke darat. Kamu merebut garis pantai di sisi Iran dari Selat Hormuz. Kamu masuk dengan, katakanlah, 80.000 marinir, merebut dan menahan wilayah itu. Lalu kamu bisa memperluas jem darat di atasnya, dan Iran tidak akan dan bisa menentunya. Extend an air bridge over it, and the Iranians couldn't touch it. You can do that.
It'll cost you. Kamu bisa melakukannya, tapi biayanya akan sangat besar, sangat berat. Dan saat ini, kita tidak memiliki sumber daya yang tersedia. Jadi ini akan memakan banyak waktu. Namun, begitu kamu sampai di sana, kamu akan rentan terhadap rudal balistik Iran. Mungkin kamu tidak akan menghadapi pasukan darat Iran secara langsung, karena dengan keunggulan udara yang kamu miliki, kamu bisa menahan setiap upaya darat besar-besaran di sana. Dan kamu seharusnya bisa menangkis sebagian besar ancaman lokal. Tapi kita tidak punya solusi untuk rudal balistik, dan kita juga tidak punya solusi untuk drone. Jadi kita hanya akan menempatkan diri di wilayah Iran, mencoba memaksa kapal-kapal untuk lewat. Orang-orang Iran masih akan sesekali menargetkan sebuah kapal, dan mereka akan mulai menyerang pasukan kita. Logistik menjadi masalah. Jika kamu menurunkan 80.000 orang di daratan Iran, kamu harus mendukung mereka, kamu harus mempertahankan mereka. Kamu membutuhkan fasilitas pelabuhan, dan fasilitas pelabuhan itu akan berada di bawah tekanan. Jadi sekali lagi, kita memang tidak memiliki marinir yang cukup untuk melakukan itu. Kita harus mengabolehkan banyak tenaga marinir dan mempersiapkan amfibi ini ditintalin. Dan itu terdeman yang kebenaran boleh dikerja menjadi. Sementara itu, ekonomi Indonesia terjual jauh sebelum itu terjadi. Jadi ini hanyalah angan-angan dari pihak Amerika Serikat dan Prancis, bahwa mereka punya hak suara. AS selalu membanggakan diri bahwa mereka bisa membuka Selat Hormuz kapanpun mereka mau, dan Iran selalu mengatakan itu hanyalah mimpi kosong. Sejauh ini, tampaknya mimpi kosong justru ada pada Iran yang berpikir bisa menutup jalur itu. Tidak ada satu hal pun yang bisa dilakukan Amerika Serikat untuk membukanya. Dan keterlibatan Prancis dalam campuran perang, menurut saya, justru tidak proper. Karena persis, Brexit memiliki kapasitas militer yang berarti. Tersis bidetris avros tualing yang bersuis in your brain. French involvement with the United States would just complicate planning. Jadi sekali lagi, permainan, set, dan pertandingan, Iran menang. Mereka telah merencanakan hal ini dengan lebih baik daripada kita. Fakta bahwa kita masih duduk di sini membicarakan hal ini pada hari ke-12 berarti kita tidak memikirkannya sejak hari pertama, yang artinya kita membuat keputusan sambil berjalan. Orang-orang Iran menjalankan rencana perang mereka. Mereka tetap berpegang pada rencana perang mereka. Mereka telah memikirkan semuanya dengan matang. John Boyd, seorang kolonel terkenal, berbicara tentang bagaimana masuk ke dalam siklus pengambilan keputusan musuh. Ia berbicara tentang lingkaran Oda. Observe, orient, decide. Saya yakin Anda sudah mengenalnya. Nah, orang-orang Iran sudah berada di dalam siklus pengambilan keputusan Amerika. Kita telah mengubah rencana perang kita 5 atau 6 kali. Sementara itu, mereka sama sekali tidak mengubah sikap mereka. Mereka tetap berpegang pada itu. Kita yang bereaksi terhadap mereka. Mereka yang memimpin, mereka yang memegang kendali. Mereka yang memulai tindakan. Kita hanya bereaksi. Ketika kamu bereaksi, kamu kalah. Kamu harus memegang kendali. Kamu harus menjadi pihak yang memicu tindakan, membuat musuh bereaksi. Iran yang memegang kendali. Kita bereaksi terhadap mereka. Kita akan kalah. Jika kita berbicara tentang mengirim pasukan darat ke wilayah itu untuk membuka Selat Hormuz, itu berarti kita tidak pernah mempertimbangkan hal itu sebagai opsi sejak awal, yang berarti kita sama sekali belum perencanaan logistik untuk itu. Jadi tidak, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi, apa rencana perang ke depan dari sini? Kartu apa yang bisa dimainkan oleh AS? Karena tampaknya, tanpa pasukan daratnya sendiri, mereka bisa mempersenjatai Kurdi. Lalu ada beberapa laporan bahwa CIA sudah melakukannya. Tetapi sekarang laporan dari pihak Kurdi menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Azerbaijan tampak seperti akan terlibat.
Tetapi alih-alih membalas terhadap apa yang diduga sebagai serangan drone Iran, mereka justru mengirim bantuan kemanusiaan. Dan seperti yang kamu tahu, Lindsey Graham mengancam Arab Saudi dengan konsekuensi jika mereka tidak ikut bertempur, karena mereka juga tidak ingin berperang langsung dengan Iran. Saya rasa banyak infrastruktur yang cukup rentan. Jadi, apa artinya ini? Saya kira, kartu apa yang masih bisa dimainkan? Dan seberapa kekurangan amunisi AS saat ini? And how short is the US on ammunition here? Well, I mean, we have plenty of Ya, maksud saya, kita punya banyak, kamu tahu, bom bodoh. Kita juga punya beberapa perlengkapan yang bisa dipasang pada bom-bom itu. Jadi kita bisa menjatuhkan amunisi berpemandu laser. Tapi kamu tahu, kita sudah lama masuk Israel. Menurutmu bagaimana Israel meratakan Gaza? Ya, jadi jumlah perlengkapan ini terbatas. Kita mulai kehabisan rudal presisi jarak jauh, yang berarti serangan di masa depan akan mengharuskan pesawat benar-benar menembus wilayah udara Iran. Iran menahan diri new tanks ni terjadi rugranya. Mereka as a first sign sa starin stiz imminent. They've retained a significant portion of it, and if we start penetrating the air defense, I think you're going to start. Dan jika kita mulai menembus pertahanan udara mereka, saya pikir kita akan mulai melihat penyergapan pertahanan udara. Dan kita akan mulai kehilangan pesawat. Itu akan menjadi masalah, karena kemudian kita harus menyelamatkan para pilot, yang berarti mengirim tim pencarian dan penyelamatan tempur, dan mereka juga bisa jatuh. Kita akan mengalami situasi seperti Black Hawk Down versi Persia. Itu akan terlihat buruk di semua sisi. Kita melihat kehabisan senjata presisi setuju, sendustar, dan sekali lagi, Elvis Tamal, your pamakam matakan, kita tidak cukup. Kita trinis rudal selage. We're going to run out of cruise missiles. We fired enough to kill a bunch of children, but we haven't. Kita menembak cukup banyak hingga menewaskan sejumlah anak-anak. Tetapi kita tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan konflik ini. Jadi langkah berikutnya hanyalah meledakkan lebih banyak hal. Maksud saya, itulah yang dikatakan Jenderal Ken, bahwa satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah meledakkan lebih banyak hal. Itulah satu-satunya ancaman yang bisa dilakukan Presiden Trump, meledakkan lebih banyak hal. Namun kita bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka ledakkan. Lagi pula, jika kita sudah menunjukkan begitu banyak kebingungan dalam gelombang awal serangan, padahal seharusnya kita memiliki intelijen terbaik, namun dari 4 lokasi yang menjadi sasaran di fasilitas Angkatan Laut Manap, 2 ternyata gudang kosong, 1 rumah sakit, dan 1 sekolah. 50% dari target kita melanggar hukum perang. 50% of our targets were illegal under the law of war. Makes you wonder what the percentage is that we're striking. Ini membuat kita bertanya-tanya berapa persen dari target yang kita serang hari ini yang sebenarnya ilegal. Kita tidak akan pernah tahu, karena Pete Hegseth telah membubarkan unit-unit yang bertanggung jawab untuk menyaring target agar memastikan bahwa target tersebut bukan sasaran sipil. Tapi sekarang, ketika kita semakin putus asa, kita akan mulai memperluas daftar target. Kamu tahu, jika kita sudah mengebom 5.000 target, dan sekarang Trump mengatakan kita akan mengebom lebih banyak, dari mana target-target itu akan berasal? Target seperti apa mereka? Siapa yang membuat target-target ini? Siapa yang ambil putusan? Apakah ini digerakkan oleh AI? Berapa banyak rumah yang akan kita serang? Berapa banyak sekolah yang akan kita serang? Berapa banyak rumah sakit yang akan kita serang? Berapa banyak masjid yang akan kita serang? Dan jawabannya adalah banyak, karena ini sekarang benar-benar telah menjadi perang genosida budaya. Kamu tahu, itulah yang akan terjadi dengan Amerika Serikat. Kita tidak akan menang. Iran tidak akan mundur. Maksud saya yakin kamu setidaknya pernah mempelajari, meskipun secara sekilas, kampanye udara strategis selama Perang Dunia Kedua terhadap Jerman. Dan kamu tahu kenyataannya bahwa kampanye itu tidak mencapai hasil strategis yang diinginkan. Produksi Jerman justru meningkat, menjadi lebih efisien, dan semangat rakyat Jerman untuk melawan tidak hancur oleh kampanye udara strategis tersebut. Jadi apa yang kita usulkan pada dasarnya adalah memperluas cakupan dan skala kampanye udara strategis, yang seperti yang ditunjukkan sejarah, tidak berhasil dan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Kau tahu, ada alasan mengapa Azerbaijan mundur. Perang ini dijual sebagai perang untuk mengganti rezim,
Meskipun sekarang Trump bilang bukan begitu. Ya, bukan karena kita tidak bisa, tapi kita sudah mencoba. Dan kau tahu idenya adalah, jika kau membunuh Ali Khamenei dan orang-orang turun ke jalan berteriak mati bagi para ayatollah, mungkin orang Kurdi akan lebih cenderung berkata, baiklah, kami ikut. Orang Azeri mungkin akan berkata, ya Zangezur itu koridor kami. Sekarang kelihatannya cukup bagus. Ayo kita ikut dalam hal ini. Tapi ketika kau membunuh pemimpin tertinggi, dan hasil akhirnya adalah Iran yang bersatu menjerit menuntut balas, hal terakhir yang kau inginkan adalah namamu ada di daftar balas dendam itu. Dan orang Kurdi tiba-tiba sadar dan berkata, ya, kami tidak akan melakukannya. Dan orang Azeri pun berkata, ya, kami juga tidak akan melakukannya. Orang-orang Saudi mereka tidak melakukannya. Lindsey Graham bisa bicara sampai mukanya merah padam. Tapi kamu tahu, dia mungkin terlihat lucu bagi, sudahlah, aku tidak akan ke sana. Aku tidak suka Lindsey Graham, ada alasan untuk menyerangnya secara pribadi. Tetap saja, ini adalah pria yang berbicara keras, tapi tidak ada yang keras darinya. Dia seperti Panekuk. Dia seperti pangeran parfum. Dia bukan siapa-siapa. Dia seorang senator yang entah kenapa, orang-orang mau mendengarkannya, tapi semoga saja sekarang dia sedang dipermalukan. Dan aku pikir dia malu. Aku pikir dia malu karena dia menjual perang kepada Trump. Dan perang itu berjalan buruk. Dan modal politiknya menguap begitu saja. Dan dia akan menghadapi pemilihan yang sengit yang mungkin akan dia kalah. Yang akan menjadi hal terbaik yang pernah dilakukan Carolina Selatan. Jadi dia semakin putus asa, mengancam Arab Saudi. Arab Saudi tidak peduli dengan ancamannya. Konsekuensi terbesar bagi Arab Saudi adalah kehancuran kemampuan produksinya di bidang energi, yang pasti akan terjadi jika mereka terjun sepenuhnya ke dalam perang melawan Iran. Amerika Serikat telah membuktikan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Iran. Iran telah membuktikan bahwa mereka dapat terus menimbulkan kehancuran di luar perbatasannya. Bahkan sebelum Thurman menaruh bom dan orang Syria hanya. Jadi semua tidak titian Lindsey Graham. Dia tidak relevan. The waiting workshop bagi mereka harus isnal or turno the meritol and only school. War that is increasingly becoming impossible to sell. It does look like strategically. Secara strategis, tampaknya mereka agak tersesat setelah operasi perubahan rezim yang pertama gagal. Dan tentu saja, seluruh premis bahwa Trump akan diizinkan memilih pemimpin berikutnya menunjukkan tingkat keterputusan tertentu dari pemahaman mereka tentang apa itu Iran dan siapa rakyat Iran. Sebagai pertanyaan terakhir, menurut Anda, apa implikasi yang lebih luas dari hal ini? Karena ini tentu bukan sekadar perang antara Israel dan AS di satu sisi dan Iran di sisi lain. Ini akan memiliki dampak yang lebih luas, saya kira, secara global. Apa arti semua ini bagi masa depan Israel? Proliferasi nuklir, perjanjian Abraham, dan kemitraan antara Rusia dan Iran. Maaf, banyak pertanyaan yang disatukan di situ. Tapi secara umum, menurut Anda, apa konsekuensi yang lebih luas dari perang ini? Bukan hanya fakta bahwa perang ini terjadi, tetapi juga bahwa situasinya semakin memburuk. Saya pikir ini akan menjadi kekalahan strategis besar bagi Amerika Serikat. Trump akan berusaha menguranginya dengan menciptakan perlindungan politik di dalam negeri. Namun secara global, lihat saja apa yang sudah terjadi. Kita telah menarik pertahanan udara dari Korea Selatan, dan kita telah membuktikan bahwa perisai pertahanan rudal balistik kita di Asia tidak berfungsi. Jika kita berusaha menakut-nakuti Tiongkok, ingat, dokumen strategi keamanan nasional pemerintahan Trump membahas keunggulan militer konvensional terhadap Tiongkok di Pasifik. Kita baru saja membuktikan bahwa kita sangat tidak memadai. Jika Anda ingin melihat negara yang memiliki lebih banyak rudal daripada Iran, lihatlah Tiongkok. Taiwan pasti melihat hal ini dan berkata, kita habis. Semuanya berakhir jika Tiongkok memutuskan untuk melepaskan amarah rudal balistiknya kepada kita. Jadi kita tahu bahwa pertahanan rudal balistik tidak akan berhasil. Kita tahu mereka akan menghancurkan segalanya. Kita tahu Amerika Serikat tidak bisa datang membantu kita. Jadi,
semuanya sudah berakhir. Korea Selatan dan Jepang pasti sedang mempertimbangkan kembali perjanjian nuklir tripartit mereka dengan Amerika Serikat karena AS telah terbukti seperti harimau ompong. Bukan hanya itu, kita juga sedang melemahkan pertahanan mereka. Jadi ini buruk bagi Amerika Serikat secara keseluruhan, secara strategis. Kita tidak akan pulih secara militer dari hal ini, meskipun kita tidak mengalami kerugian material yang signifikan dalam hal pesawat atau amunisi. Kamu tahu, hal ini akan memengaruhi prioritas pertahanan Amerika seperti membangun kembali persediaan amunisi, misalnya. Karena begitu kamu tidak punya amunisi, militer kamu menjadi tidak berguna. Jadi siapa yang akan melangkah dan memanfaatkan situasi ini? Saya pikir kita tahu kita harus melepaskan Ukraina. Artinya Rusia akan mendapatkan apa yang diinginkannya di Ukraina. Saya pikir Tiongkok akan mendapatkan apa yang diinginkannya di Taiwan. Saya pikir Tiongkok akan mendapatkan apa yang diinginkannya di Laut Tiongkok Selatan. Saya pikir India akan menyadari bahwa Amerika Serikat bukanlah mitra yang seharusnya, dan India akan semakin bergabung dengan BRICS. Dan saya pikir Iran akan muncul sebagai kekuatan regional. Amerika Serikat akan terusir dari Timur Tengah. Israel, ini adalah satu-satunya tempat di mana saya pikir intervensi Putin bisa berperan, karena Putin telah mengatakan secara langsung bahwa Israel, karena populasi Rusia Ukrainanya yang besar, merupakan perpanjangan dari Rusia. Jadi Putin tidak akan membiarkan Iran terus berperang sampai pada titik di mana mereka mengosongkan Israel dari penduduknya. Saya tidak sedang membicarakan tentang membunuh orang Israel. Saya sedang membicarakan tentang membuat Israel menjadi tempat yang tidak layak huni sehingga orang-orang mulai melarikan diri. Saya pikir Israel masih akan tetap ada, tetapi sekarang tekanan bisa diberikan terhadap program nuklirnya. Saya tidak berpikir Israel bisa terus berdiri sebagai pihak yang secara sepihak menentang proliferasi nuklir. Entah seluruh dunia menjadi kekuatan nuklir, atau Israel harus dipaksa untuk membicarakan hal ini. Dan mungkin itu juga bisa menjadi pengaruh yang digunakan Rusia terhadap program Iran, yakni untuk akhirnya menyingkirkan 450 kg uranium yang diperkaya hingga 60% itu. Iran tidak akan menyerahkannya secara cuma-cuma sekarang. Amerika Serikat telah seluruh posisi tawarnya dan tidak bisa dipercaya. Namun, Rusia mungkin bisa meyakinkan Iran untuk membahas hal itu dan mencapai kesepakatan yang menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan imbalan agar Israel juga membahas program nuklirnya. Jadi, ada banyak kemungkinan di sini. Tetapi untuk mencapainya, perang ini harus berlanjut sedikit lebih lama. Amerika Serikat harus merasakan penderitaan ekonomi yang nyata. Itu satu-satunya cara agar beberapa keputusan penting bisa diambil. Dan kemudian Presiden, sekali lagi, saya pikir Presiden dengan Fosnliche Lichtbespare Justambus Kim Julet Solida. Por orang yang membawa perdamaian itu ke Timur Tengah terutama Ukraina dan Rusia. Aku orang yang melakukannya. Aku, Donald Trump. Aku adalah hal terbaik di dunia. Ini tidak akan pernah terjadi jika aku tidak berperang dengan Iran. Perang dengan Iran ini, kamu tahu, kami mencapai perdamaian yang langgeng. Lihat, kami membawa stabilitas ke Timur Tengah. Tidak ada lagi kebutuhan akan pasukan Amerika di sana. Kami membawa perdamaian. Kami bisa memulangkan mereka. Aku sudah bilang akan memulangkan pasukanku. Ini adalah kemenangan besar. Dan aku pikir dia akan mencoba menjualnya dengan cara itu. Dan dia mungkin berhasil karena publik Amerika telah menunjukkan dirinya sangat tidak tahu dan rentan terhadap omong kosong semacam ini yang datang dari Washington, D.C. Sorry, just last question. Maaf, hanya satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda terkejut bahwa Lavrov pada dasarnya menegur negara-negara Teluk? Banyak yang berasumsi bahwa setelah Suriah, Rusia akan mencoba mengambil pendekatan yang lebih seimbang di Timur Tengah. Keterlibatan Nadiura membuat banyak negara Teluk merasa terasing. Tetapi di sini kita melihat Lavrov dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Rusia bukanlah pihak netral dalam konflik ini. Pada dasarnya menegur negara-negara Teluk karena berpartisipasi dalam serangan terhadap Iran kemudian datang ke Rusia.
mencoba mereka menekan Iran. Apakah itu mengejutkan Anda? Russia trying to make them put pressure on Iran. Did this come as a surprise? No, because as a long time Tidak, karena sebagai seseorang yang telah lama mempelajari Rusia, saya akan mengatakan bahwa Rusia bertindak berdasarkan fondasi diplomatik yang ada. Jika kita mengurai keterlibatan Rusia di Suriah dan melihat apa kewajiban Rusia sebenarnya, itu tidak sesederhana hitam dan putih. Rusia tidak berkewajiban untuk terlibat, kehadirannya di sana bertujuan untuk mencapai stabilitas. Rusia memberikan rekomendasi kepada rezim Assad yang diabaikan. Situasi pun berkembang, dan Rusia tidak memiliki wewenang untuk memperluas konflik tersebut, terutama ketika Assad mulai melemahkan posisi Rusia. Jadi menurut saya, banyak orang memberi bobot berlebihan pada hal itu. Padahal Rusia adalah aktor global yang membutuhkan fondasi diplomatik untuk dapat berfungsi. Percaya atau tidak, mereka sebenarnya jauh lebih patuh terhadap aturan hukum dibandingkan siapapun di Barat. Mereka memiliki masalah dalam negeri, hal-hal harus dilakukan secara legal, dan mereka juga memiliki hubungan dengan negara-negara lain yang diatur oleh perjanjian. Inilah sebabnya konflik 12 hari itu begitu membuat frustrasi, karena semua orang bertanya, di mana Rusia? Di mana Rusia? Namun sebenarnya, Iranlah yang tidak meratifikasi perjanjian kerangka strategis itu. Jadi tidak mungkin ada Rusia, karena tidak ada perjanjian. Sekarang mereka sudah memiliki perjanjian. Sekarang mereka memiliki perjanjian kerangka strategis. Ini memberi Rusia tingkat legitimasi dan keberlangsungan politik yang luar biasa. Sekarang ada fondasi diplomasi yang dapat mereka gunakan untuk bertindak. Mereka dapat bertindak secara agresif terhadap kawasan Teluk yang telah berperilaku sangat buruk karena mereka diberi kekuatan untuk melakukannya melalui perjanjian mereka dengan Iran. Dan ia saya berpikir menolak dalam youth prof melakukan apa ia lakukan. Itu Rusia kira kamtasi sah secara hukum dan aman secara hukum untuk menasihati orang lain tentang perilaku mereka. Wraith, thin for Gavitu Wundend. You, Simov Tam. Taking the time. Oke, terima kasih. Maaf soal internetnya. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Kadang memang begitu. It happens. Oke, secara